Teman-teman difabel ini ketika bencana rawan ditinggalkan karena setiap orang kan sibuk untuk menyelamatkan diri. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya Sambes di Podcast S. Ini tadi Mas Ken Dulin sambang ke kantor Java 1 untuk diskusi bersama kita, saling mensupport program kerja Indonesia Inklusi atau Gerakan Inklusi di Malang Raya. Nah, salah satu program kerjanya adalah seperti yang kita ketahui saat ini musim penghujan dan biasanya banyak terjadi atau potensi kebencanaan yang terjadi di Malang Raya. Rilis data tahun kemarin itu di Kota Batu ada sekitar 204 bencana dalam tahun 2023, satu tahun. Kalau di Kabupaten Malang itu yang terdata adalah sekitar 214 bencana mulai tanah longsor dan sebagainya. Nah, ini tentu bagi teman-teman disabilitas sangat membutuhkan pelatihan untuk pengurangan risiko bencana atau PRB inklusi. Nah, kita akan tanya Mas Ken apa saja yang sudah dilakukan oleh Linksos dan apa saja yang akan dilakukan oleh Linksos program kerja kedepannya untuk membantu teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Malang atau di Malang Raya. Mas Ken, saya Sularas Mas yo. Ya, saya. Siap. Iki temanya wapi Sam karena menyangkut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Terutama tanggung jawabnya selama ini memang ketika ada bencana itu seringkali dulur-dulur kita, saudara-saudara kita yang disabilitas itu terabaikan, iya kan? Apalagi misalkan dari disabilitas rungu atau netra yang nggak tahu terjadinya bencana itu sangat membahayakan. Nah, Mas Ken, menurut Mas Ken untuk pengurangan resiko bencana inklusi itu bagaimana sih seharusnya atau apa maksudnya dan bagaimana yang harus dilakukan? Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi ini memang di tahun 2024 ini kita ada beberapa program terkait dengan lingkungan hidup yang ini sebenarnya juga sudah kami mulai sejak tahun 2021 ya. Terkait kebencanaan gitu ya. Jadi di Linksos itu ada yang namanya Tim Resna. Tim Resna, apa itu Mas? Tim Respon Sosial Bencana. Oh, Tim Resna singkatan dari Tim Respon Sosial Bencana. Itu kita bentuk pada tahun 2021 sebagai respon sosial adanya gempa di Malang Selatan. Oh ya, gempa tahun 2021 ya. Oke. Itu kan pertepatan kita punya sumber daya memang. Karena di tahun 2020 kita membentuk Difabel Pencinta Alam. Oke, siap. Itu kegiatannya selain olahraga mendaki gunung, di masa pandemi juga penghijauan. Oke, siap. Jadi kita sudah ada basic untuk survival di alam terbuka. Jadi ketika ada bencana, nah itu kita terpanggil. Lalu secara respon cepat kita membentuk Tim Respon Sosial Bencana. Jadi Tim Resna itu tahun 2021 ada karena bencana gempa bumi di Kabupaten Malang saat itu ya. Oke. Nah, terus apa yang bisa diambil pelajarannya Mas gitu? Ya, di situ adanya tim itu juga dibentukkan juga karena berbagai masukan dari teman-teman difabel. Jadi mereka melaporkan situasi dan kondisi di mana mereka ketika bencana itu kebingungan. Itu dari sisi waktu kejadian, bagaimana menyelamatkan diri, terus kemudian yang kedua ketika di dalam pengungsian. Dan juga sebelumnya di dalam proses evakuasi. Mereka juga merasa kesulitan. Sebabnya yang pertama karena minimnya pengetahuan dari teman-teman disabilitas, yang kedua memang dari pihak yang berwenang, ini ada BPBD itu juga nampaknya belum juga mengetahui titik-titik rawan ataupun posisi di mana teman-teman difabel ini berada. Jadi belum ada datanya di BPBD pemetaan bahwa ini posisinya di sini belum ada ya? Belum ada sejauh sepengetahuan kami belum ada karena kami juga belum ada koordinasi atau BPBD juga belum ada koordinasi dengan kelompok difabel. Bahkan belum ada pelatihan. Belum ada pelatihan untuk pengurangan resiko bencana ya bagi teman-teman difabel. Ini yang sebenarnya sangat kami tunggu-tunggu mengingat Malang ini kan bisa dikatakan lumbung bencana dalam tanda kutip. Betul. Ya setahun aja kemarin 200 lebih kan gitu, di tahun 2023. Rawan longsor, rawan gempa bumi. Longsor, banjir, gempa bumi. Kemudian di laut juga rawan tsunami dan sebagainya. Ini sebenarnya perlu antisipasi. Belum lagi terdapat bendungan-bendungan.
Betul. Di Malang ini yang ketika itu nuwun sewu, ketika itu ada ambrol atau apa juga akan berpengaruh. Nah, teman-teman difabel ini ketika bencana ini rawan ditinggalkan. Betul. Karena apa? Karena ya setiap orang kan sibuk untuk menyelamatkan diri. Iya, betul. Nah, difabel ditinggalkan. Nah, ketika difabel ini memiliki pengetahuannya, minimal dia akan ada antisipasi. Nah, jadi PRB inklusif ini selain pengetahuan tentang difabel, tentang kebencanaan bagi difabel, yang kedua adalah bagaimana difabel ini terlibat di dalam pengurangan risiko. Misalnya terlibat dalam sosialisasi. Karena difabel yang sudah terlatih itu bisa melatih yang lain juga. Betul. Terus kemudian membantu ketika proses-proses di pengungsian. Betul. Karena kami juga ada sumber daya yang bisa mungkin memasak atau mungkin mengurus logistik dan sebagainya. Karena pengalaman kemarin tahun 2021 ini tim dari tim Resna ini adalah difabel dan non difabel. Oh, jadi tim Resna ini yang terbentuk tahun 2021 dan sampai sekarang di tahun 2024 ada anggotanya bukan hanya difabel Sam ya? Iya. Difabel dan non difabel. Karena kita menyadari kita harus sinergi lah ya. Saling melengkapi karena selain dari teman-teman difabel dan relawan, kami juga perlu merangkul PMI. Perlu juga koordinasi dengan BPBD. Yang harapannya bukan hanya sebatas koordinasi, tapi ada pelatihan sebenarnya. Gitu. Pelatihannya malah ada kerjasamanya sama Kostrad juga Sam ya? Ya. Kami tahun 2021 itu karena semuanya sibuk, gitu ya, termasuk apalagi BPBD, karena itu gempa ya di Malang, sehingga kami ketika itu koordinasi dengan BPBD juga, terus kemudian untuk tenaga latih ketika itu kami mengajak PMI, terus kemudian untuk suplai logistik itu kita menggandeng Badan Zakat, untuk transportasinya menggandeng Kostrad. Dalam hal ini Bekang. Gitu. Itu langkah-langkah yang kami lakukan. Gitu. Jadi saya pertegas lagi, memang di BPBD daerah itu belum ada pelatihan pengurangan resiko bencana yang itu pesertanya adalah dari teman-teman disabilitas, Sam. Ya, sebenarnya sudah ada upaya untuk pelatihan itu. Karena kami juga anggota kami tim Resna ini kan juga ada yang ikut pelatihan di BPBD. Tetapi anggotanya masih teman-teman tuli. Hanya beberapa, sedikit tuli yang ikut di situ, itu pun belum ada juru bahasa isyarat. Ini BPBD mana dulu? Provinsi atau? Provinsi. Oh, jadi BPBD provinsi ya? Yang kami tahu. Yang sudah melaksanakan hanya BPBD provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur ya. Untuk yang daerah kabupaten kota Batu belum ya? Belum ada laporannya masuk. Karena biasanya teman-teman ketika mendapat pelatihan itu lapor ke organisasi. Nah, itu yang baru melaporkan itu yang teman-teman yang mengikuti pelatihan di BPBD. Itu pun teman-teman tuli. Nah, sedangkan difabel itu bukan hanya tuli, tapi juga ada 4 ragam lainnya. Itu ada tuli, ada netra, kemudian ada daksa, ada mental, intelektual, dan bahkan disabilitas ganda juga ada. Ini juga perlu dilatih sebenarnya. Siap. Nah, seperti yang kita ketahui tadi Sam, yang saya sampaikan memang Kabupaten Malang itu kan juga termasuk dalam ring of fire ya, artinya bencana gempa bumi dan tsunami itu bisa terjadi kapan saja, khususnya di daerah Kabupaten Malang yang di pinggir pantai selatan, kan begitu ya Sam? Artinya daerah-daerah atau desa-desa yang di bibir pantai selatan ini kan juga harus ada itu pelatihan pengurangan resiko bencana ya? Iya, betul. Nah itu kondisinya sekarang bagaimana? Mulai tahun 2021 tadi sejak adanya tim Resna dan sekarang 2024 bagaimana kemudian tanggapan atau ada nggak desa yang memprogramkan pelatihan PRB pengurangan risiko bencana inklusi itu di desa itu tadi Jam? Ya, itu belum ada. Itu belum ada ya? Seharusnya dilakukan pemerintah desa bagaimana? Ya, jadi kan begini, yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan. Yang pertama keterbatasan tentunya dari kami sebagai kelompok masyarakat sipil, itu bagaimana menjangkau daerah selatan. Karena saking luasnya Kabupaten Malang. Betul. Ya kan, sehingga kami saat ini bergeraknya di bagian utara. Gitu kan. Di bagian selatan itu kami memantik aja. Sambil menunggu respon dari kelompok masyarakat setempat. Itu. Nah, ketika kita belum menyentuh ke sana, itu artinya ada masalah bagaimana mengorganisir teman-teman disabilitas di bagian pesisir. Ya kan? Karena kalau di bagian utara, di Lawang, Pakai Saji, sampai Wonosari, kita sudah membuat
program-program inklusi, yang itu kita benar-benar join dengan pemerintah desa untuk melakukan pendataan, pemberdayaan. Nah di selatan itu belum. Di selatan yang belum ya? Belum. Saking jauhnya. Kami terbatas juga sumber daya. Nah harapan kami dengan kita bergerak di utara ini, pemerintah yang di bagian selatan, di Malang Selatan itu desa-desa camat itu akan menggandeng kami juga. Sehingga kita ada dukungan lah untuk operasional gitu kan. Nah seperti itu. Nah potensinya adalah ketika kita masuk ke dalam desa-desa itu melalui program-program inklusi, misalnya kayak posyandu disabilitas, itu akan ada pendataan yang melibatkan pemerintah desa, puskesmas, PKK, RT RW, sehingga datanya akan komprehensif di sini. Jadi di desa itu awalnya adalah adanya posyandu disabilitas. Betul. Dari posyandu disabilitas itu tadi kemudian bisa masuk join sama BPPD untuk mengadakan pelatihan pengurangan risiko bencana. Iya, betul. Jadi sebenarnya akan dimudahkan. Ketika data sudah ada melalui posyandu itu, BPPD tinggal mengaksesnya. Jadi tidak perlu lagi BPPD mendata karena sudah ada kami di lapangan. Betul. Nah, jadi harapannya pelatihan ke depan itu yang pertama bukan hanya melibatkan satu ragam disabilitas, tapi semua ragam disabilitas. Betul. Yang kedua, pelatihan itu tidak cukup hanya sekali dan itu hanya perwakilan. 50 orang, 30 orang tidak cukup. Tetapi bisa aja perwakilan, tetapi setiap desa itu diambil. Betul. Jadi nanti di setiap desa nanti kita juga bisa membuat pelatihan lagi. Melalui posyandu-posyandu atau kelompok-kelompok masyarakat yang kita bentuk bersama pemerintah desa, kelurahan begitu. Memang kalau ngomong bencana itu seringkali kita baru gopoh kalau sudah ada bencananya. Baru gopoh, baru mikir kenapa enggak dari dulu ada persiapan gitu ya. Tapi yang dilaksanakan Linksos di tahun 2024 ini itu lebih mengarah kepada kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Betul begitu Sam ya? Iya, betul. Kita selain penghijauan, kita juga melatih secara fisik teman-teman difabel agar dia punya bekal survival di lapangan, dan juga kita membuat pelatihan pengurangan risiko bencana bagi desa-desa yang kita dampingi dan juga bagi komunitas yang menjadi jejaring kita. Tapi tentunya ini terbatas lagi-lagi karena hanya ada baru 3 kecamatan yang kita dampingi dan belum semua desa yang masuk ke situ. Nah, artinya dengan dukungan BPBD, harapan kami ini bisa join dengan pemerintah kabupaten melalui desa-desa dan kelurahan, ini akan terbentuk kelompok-kelompok yang tangguh bencana. Sehingga ada komunitas yang memang benar-benar waspada dan siap siaga ketika bencana itu terjadi, sudah tahu harus ngapain kan gitu ya. Khususnya dalam rangka pengurangan risiko bencana dari disabilitas tadi. Dan itu bukan hanya kelompok difabel, tapi inklusif kelompoknya. Inklusif, semua ikut. Dan itu nanti akan benar-benar dipetakan. Jadi teman-teman difabel itu kan juga punya kemampuan yang sama dengan masyarakat lainnya, nanti tinggal kita petakan. Karena pengalaman di Tim Resna itu ada bagian yang melakukan survei lapangan, itu difabel juga, survei melihat kondisi apa yang dibutuhkan, gitu kan. Ada yang bagian menggalang donasi, ada yang bagian melobi stakeholder kayak PMI, Kostrad dan sebagainya supaya tim itu bisa berjalan lancar. Artinya semua ini sebenarnya bisa kita petakan. Jadi difabel ini dalam konteks PRB inklusif itu bukan hanya difabel sebagai subjek yang diselamatkan, tetapi subjek yang bisa berkontribusi penuh terhadap penanggulangan bencana dan segala konsekuensinya. Oke. Jadi Sam, bagi komunitas mungkin komunitas disabilitas atau komunitas inklusi maupun bagi pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan dan BPPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kepingin join atau kepingin kerja bersama begitu ya, berkolaborasi dengan Linksos, khususnya tadi tak lihat ada 2 program ya. Yang pertama posyandu disabilitas dan tim Resna, respon sosial bencana. Itu menghubungi kemana Sam? Bisa informasi tentang Linksos itu bisa diakses di webnya, ada lingkarsosial.org, lingkarsosial.org, atau juga bisa menghubungi kami secara langsung di WhatsApp official, yaitu 0857 6463 993. Diulangi lagi WhatsApp-nya. 0857 6463 9993. Oke, siap. Sam,
dalam rangka penanggulangan bencana atau kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana itu ya, itu kan memang membutuhkan apa istilahnya penanganan yang kadang-kadang yang namanya bencana itu kan kadang kita tidak siap juga gitu loh. Itu apa kemudian kelebihan yang bisa ditawarkan Linksos ya kan, khususnya dalam penanganan bencana ini secara inklusi, atau mungkin ada program PRB inklusi itu apa sih unggulannya, Sam? Ya, jadi kami punya jaringan, Sam. Punya jaringan? Ya, jaringan di desa-desa. Karena kita ada program desa inklusi, yang itu produknya adalah posyandu disabilitas. Jadi kita berbasis data. Berbasis data. Nah, ketika kita berjejaring, ketika BPBD berjejaring dengan Linksos itu kemudahannya adalah di pendataan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga memiliki jaringan nasional. Itu untuk edukasi dan juga untuk penggalangan donasi atau dukungan sumber daya untuk penanggulangan bencana. Namanya TRK Inklusi. TRK Inklusi. Tim Relawan Kemanusiaan Inklusi. Gitu. TRK ya, Tim Relawan Kemanusiaan Inklusi ya. Itu nasional ya, Sam ya? Nasional. Siap. Jadi jelas semakin jelas. Jadi memang sekali lagi kita ini yang hidup di daerah Ring of Fire atau daerah rawan bencana, baik itu di bibir pantai ya, pantai selatan maupun di gunung-gunung berapi. Kita ini di Malang itu kan dikelilingi gunung berapi. Memang kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana itu harus bersama menjadi gerakan kesadaran yang harus dihidupi bersama, Sam ya? Ya, betul. Gitu ya, ya? Ya, setuju. Jadi memang ketika nanti BPBD itu ada program yang merangkul kami, kita sebut sebagai pengurangan risiko bencana inklusif ini, artinya kita di Bapul ini bisa terlibat secara penuh dan bermakna di dalam upaya penanggulangan bencana. Siap. Gitu. Siap. Sam, Sun, ini pencerahannya mantap, luar biasa. Jadi pemirsa, ada jaringan yang namanya TRK, Tim Relawan Kemanusiaan Inklusi, yang di dalamnya juga berjejaring dengan Desa Inklusi. Salah satu produknya adalah posyandu inklusi atau posyandu disabilitas. Nah, ini ketika menghadapi kondisi bencana atau kebencanaan dibutuhkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang luar biasa. Harapannya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, khususnya yang daerah-daerah yang rawan bencana, ada program untuk pengembangan atau pengurangan resiko bencana secara inklusi, di mana melibatkan teman-teman disabilitas bukan hanya sebagai objek yang diselamatkan, tapi juga bisa menjadi subjek yang kemudian berpartisipasi untuk menanggulangi resiko bencana yang ada. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di edisi podcast selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.